kita dapat pula menggunakan waktu sambil menunggu masuknya waktu salat Isya pertama, yaitu dengan i'tikaf di masjid ini sambil mengikuti pengajian dalam menjelang masuknya waktu salat Isya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa la yata'akkadun nad'u lin-nisa'i ta'akkudahu lirrijali. Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahum. Tidak sekuatnya tidak muakkad sunatnya bagi perempuan sebagaimana kuatnya sunat bagi laki-laki dalam melaksanakan salat berjamaah. Jadi bagi kita laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan perintah anjuran sunat dalam kita melaksanakan berjamaah. Ya. Maka oleh karena itu yukrahu tarkuha lahum, dimakruhkan meninggalkan salat berjamaah lahum bagi laki-laki. Jadi kita laki-laki makruh meninggalkan salat berjamaah. Ya. La lahum tidak bagi perempuan. Ya. Tidak bagi perempuan. Ya. Walidari kemudian wal jama'atu fi maktubatin li zakarin fi masjidin afdalu. Salat berjamaah ya, pada salat fardu, berjamaah pada salat fardu bagi laki-laki di masjid itu lebih afdal. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin fi masjid afdal. Bermula salat berjamaah pada salat fardu bagi laki-laki itu di masjid lebih afdal. Wa lidzalika adalah siap khabari sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah wahai manusia di rumah kamu. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i, maka sesungguhnya afdal salat seseorang itu di baitihi di rumahnya illal maktubata kecuali salat fardu. Ya kalau salat sunnah ya afdal di rumah. Sunyi daripada kerja. Aibaniya fil masjid, artinya dia salat fardu itu di masjid atau li'annahu mustamilun ala syarr, karena sesungguhnya melengkapi atas mulianya tempat. Wa kasratul jamaah ghaliban, dan jamaahnya banyak. Kalau di masjid kan banyak daripada di rumah. Kalau ya sekelompok banyak, kadang keduanya, ketiga. Tapi kalau di masjid umumnya banyak. Nah, jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Wa kasratul jamaah ghaliban, karena banyak jamaah pada umumnya pada kebiasaan. Wajib harus syiar, dan menyatakan syiarnya agama Islam.
Wakala yang dizakari al-mar'atu, keluar dengan kata laki-laki itu perempuan. Ya kan? Itu perempuan bagaimana? Fa'inna jama'ata laha fil baiti afdalu minha fil masjid. Maka sesungguhnya berjamaah bagi perempuan itu di rumah lebih afdal daripada berjamaah di masjid. Ya, pada dasarnya dia kabarin karena hadis la tamna'u nisa'akumul masjid. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu ke masjid. Ya. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu ke masjid dan bersalat berjamaah di masjid. Wa buyutahun khairun lahum, dan di rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Nah, kalau ada imam di rumah, ya, kalau ada imamnya di rumah ya, cuma bagi perempuan, ya, kalau takut menimbulkan fitnah, adalah lebih baik berjamaah di rumah. Makanya itu bagi orang perempuan, ibu-ibu lah, itu pergi ke masjid setelah berjamaah itu dilarang kerja, karena takut menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, apa kita bisa di masjid? Jamaahnya banyak, kalau sedikit. Ya. Na'am in wujidat fi baitihi faqat bahwa afdalu. Memang kalau hanya di rumahnya ada salat berjamaah, sedangkan di masjid tidak berjamaah. Di rumah berjamaah. Bahwa afdalu, maka di rumah itu lebih afdal, karena zat yang berkaitan dengan ibadah itu lebih utama daripada zat yang berkaitan dengan tempat. Tempatnya di masjid, tapi salatnya sedikit. Berjamaah salatnya tapi ya bukan di masjid, itu jamaah. Berjamaah itu lebih diutamakan daripada tempat. Itu keutamaan dan ibadah berjamaah, ya, keutamaan tempat di masjid berlawan, ya, masjid sendirian itu menjadi itu berjamaah. Andai kata yang masjid sendirian di rumah berjamaah, Allah banyak di rumah. Wa kana law kana fihi aktsaru minha fil masjid ala ma'tamahu al-azra'iyu wa ghairuhu. Ini satu pendapat, ya. Demikian juga jika agama di rumah itu lebih banyak jamaahnya daripada di masjid, sama jamaah. Tapi di rumah lebih banyak daripada di masjid, katanya lebih afdal di rumah. Ini menurut Azra'i, dan selain Azra'i itu mengatakan. Tapi qala Syekhuna, berkata Ahmad bin Hajar, wal al-ruh yang utama apa? Ya, sebaliknya, walaupun sedikit jamaahnya di masjid dibanding di rumah, tetap afdal di masjid. Menurut Ahmad bin Hajar, menurut Al-Azra'i tadi, kalau di rumah lebih banyak daripada di masjid, afdal di rumah. Ya, kalau sama jelas afdal di masjid. Ya. Menurut Ahmad bin Hajar, walaupun sedikit jamaahnya di masjid tetap, karena sama-sama jamaah di masjid, tampaknya tetap keafdalan tampaknya tidak dapat. Jadi tetap menurut Ahmad bin Hajar
walaupun sedikit yang masih di masjid tetap tambah di masjid karena di sana tempatnya berapa. Umumnya ya dari masjid lebih banyak ya daripada ini misalnya. Ya. Walam ta'aradat fadilatus sholati fil masjidi wal huduri kharijahu qaddima bima yaf'alu li'anna al-fadilatal muta'alliqata bidatil ibadati awla min al-fadilatil muta'alliqati bimakanya aw zamannya. Ya. Jika berlawanan fadilah salat di masjid dan hadir di luarnya, di luar masjid, ya. Jika berlawanan fadilah salat di masjid itu tempatnya lebih afdal, ya. Berjamaah jelas ibadahnya, dan hadir di luar masjid, ya. Hadir di luar masjid berlawanan di pasar saya al-mu'annal murada minal huduri hudur zaman ya saya jika berlawanan tadi fadilah salat di masjid sendirian tidak berjamaah wal huduri kharijahu hadir di luar masjid salat di luar masjid berjamaah qaddima bima yaf'alu maka diutamakan didahulukan pada barang yang nyata adalah fadilah berjamaah. Karena fadilah jamaah itu tabulu min salatil fajr bisa beriwayat isrina darajat. Salat berjamaah itu melebihi daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini umpamanya saya berlawanan sembahyang di masjid tidak berjamaah, di luar masjid berjamaah. Katanya di sini diutamakan berjamaah dahulu, ya. Li'anna al-fadilatal muta'alliqata bidatil ibadah aula minal fadilatil muta'alliqati bimakan. Karena sesungguhnya fadilah yang bergantung dengan zat ibadah itu lebih utama daripada fadilah yang berkaitan dengan tempatnya. Betul tempat di masjid tadi, ya. Betul. Tapi di situ dia di luar rumah tapi berjamaah. Ini katanya pendapatnya adalah afdal berjamaah karena itu berkaitan dengan zat ibadah. Lihatlah ya Allah yang tahu. Apa zamannya atau masanya? Bagaimana masanya? Umpama kita salat di awal waktu, kita sendirian tidak berjamaah. Ya. Kalau kita tunda setengah jam atau 1 jam, ya mudah berjamaah. Bagaimana ini berlawanan? Ya. Afdalul a'mal as-salatu fi awal waktu. Afdal termasuk salat di awal waktunya. Kemudian salat berjamaah berlawanan. Saya ini salat di awal waktu sendirian. Nah, kalau saya tunggu setengah jam atau 1 jam berjamaah afdal nunggu. Afdal nunggu ya setengah jam bahkan. Kalau saya yakin bahwa berjamaah. Kenapa? Karena fadilah yang bergantung dengan zat ibadah dalam berjamaah tadi lebih afdal daripada waktu. Waktunya di awal, tapi berlawanan. Dia gitu, ya. Wal muta'alliqatu bi zamaniha awla minal muta'alliqati bi makaniha. Dan ibadah yang bergantung dengan masa itu lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Ya.
Dalam kita salat sunat misalnya salat duha, ya. Salat duha itu sudah masuk jam 7 masuk. Nah, sekarang jam 7 kan kita masuk salat duha. Tapi salat duha itu yang paling awal waktunya kan rubuhun nahar. Rubuhun nahar seperempat siang. Berarti jam 9. Lalu berlawan di salat duha afdal di masjid. Cuma waktunya misalnya jam 7 atau setengah 8 bisa dilaksanakan di masjid. Bisa dilaksanakan waktu yang paling afdalnya itu jam 9 cuma di rumah. Jadi berlawanan. Menurut yang disebutkan di sini, yang berkaitan dengan masak itu lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempat. Artinya lebih afdal kita melaksanakan jam 9 walaupun di rumah daripada kita melaksanakan jam 7 tapi di masjid. Betul tempatnya mulia di masjid, tapi masanya belum dapat kita melaksanakan ya waktu yang afdal ya rubuhun nahar jam 9 tapi di rumah berlawan ya. Maka ini menurut ini maka afdal kita laksanakan di rumah asal jamnya jam 9 ya, itu bila berlawanan ya. Ini disebutkan karena idza ta'arrada alaihi salat duha seperti mana apabila berlawanan atasnya salat duha di masjid ya awalan nahar di masjid di awal siang jam 7 wa salat duha kharijal masjid qaribu rub'in nahar. Sembahyang di luar masjid itu masjid adalah seperempat siang. Fal muqaddamu as-salatu fardhu, maka yang diutamakan salat di luarnya asalnya asal jam-jam 9. Jika jam 9 di masjid juga adalah sudah tempat tidak waktu. Wa tusanu i'adatu maktubati, disunatkan mengulang salat yang difardukan. Bisa dengan syarat kita mengulang salat. Ya sudah salat, ada ulang salat. Cepat mengulang, mengulang ya. Sunat hukum. Mengulang salat yang difardukan bisa dengan syarat antakuna fi waqti, bahwa adalah masih dalam waktu ya. Wa alla nuzada fi i'adatiha ala marwati, dan bahwa tidak lebih pada mengulang itu satu kali aja ya. Ini yang disebutkan ya. Jadi mengulangnya ya. Pertama tadi sunat ulang masih dalam waktu, sudah habis waktu dan silahkan diulang. Yang kedua mengulangnya hanya satu kali. Kemudian lagi yang ketiga mengulangnya itu berjamaah ya, yang disunatkan. Walaupun salat yang pertama tadi kita sudah berjamaah ya, jamaah, lalu mengulang itu salatnya berjamaah ya. Tadi salat sendirian, ada orang berjamaah, nah ulang saya punya sunat. Tadi sudah berjamaah ya, kemudian ada orang berjamaah ikut lagi, boleh sunat tapi sekali aja lah.
ada ulang tentang pertemuan berulang jika berulangan sudah yang sedang satu sudah. Kemudian ya mulai khilafan li Syaikhi Suyutina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala ya. Walau kulliyatil ula jama'atan ma'al walau wajah, walaupun katanya itu salat yang pertama tadi berjamaah, walaupun satu orang misalnya makmum, dia jadi imam, sembahyang yang pertama jadi imam berjamaah. Nah, ada orang salat berjamaah itu kan masalah jadi imam bisa, jadi makmum boleh ya. Jadi imam kedua-duanya boleh, jadi makmum kedua-duanya boleh. Ya. Imaman kana aw makmuman fi ula aw tsaniyah. Sama ada ia jadi imam atau jadi makmum pada yang pertama atau pada yang kedua. Salahnya bini yang dipalsif mulanya tetap dengan yang fardu. Nah, mulang salat isya tetap salat fardu isya. Niatnya itu tetap salat fardu isya, bukan mana itu menurut pendapatnya pertama niatnya mengulang tetap dalam hatinya itu walaupun mengulang tetap niatnya fardu isya, fardu maghrib, fardu zuhur ya, fardu yang wa in waqan akan walaupun jatuhnya sunnah, tapi niatnya tetap fardu. Bayang i'adata sholatil makruhah, maka ternyata dia mengulang salat yang difardukan. Ya. Wa qala imam ayyan yawra awil masalah wala ya'lamu lil fardh. Ada lagi satu pendapat ya. Nah, berpendapat bahwa niatnya ya, berniat zuhur saja tidak fardu ya. Nah, ya, salat zuhur bukan fardu zuhur lagi, salat zuhur ulangan tadi, dan salat asar dan maghrib dan lain sebagainya. Masalah misalnya, wala yang salah dulu tidak catat dan fardu lagi. Di satu pendapat itu adalah wajah Allah merajikan akan yaitu di dalam sikap Allah. Lakin al-awal merajahul aksarin, tetapi pendapat yang pertama itu lebih dirajikan lebih oleh kebanyakan ulama. Nah, jadi tetap fardu lah yang bagusnya karena mengulang fardu dan niatnya ulang fardu isya tetap ya. Mungkin kita sudah sembahyang zuhur sendirian, tiba-tiba datang jamaah, nah itu tak salat, jamaah mengulang, tadi salat sendirian, saya ada imam kami tolong imamikan kami, imam sekali aja kita pulang jamaah imamikan kami dari akhirnya. Wal fardu aulanya, niat dengan fardu itu lebih utama di bawah fardu ya. Walau bana fasadul ula lam tajid usaniyatu alamat tamadul Nawawi. Jika ternyata rusak salat yang pertama,
setelah selesai salat yang kedua, banyak salat yang pertama tadi dia kepijak najis. Jadi itu rusak salatnya yang pertama, kepijak najis. Nah, jadi itu salat pertama tadi kepijak najis, berarti itu kata apa? Nah, lalu yang mau ulang tadi tahunya salat yang pertama itu bahwa itu rusak setelah mengulang. Kalau belum mengulang kan menjadikan itu langsung bukan mengulang, wajib. Jadi setelah jika ternyata rusak yang pertama menurut satu lamsasi busanya tidak mempada ditutupi oleh salat yang kedua tadi belum jatuh. Nah, ini menurut Imam Nawawi dalam Wasa yang pernah menurut kami akan silakan belayan nanti 5 kalau saya sebut yang tambahan di Ghazali dan wajib muslimah. Idza nawa islamiyah atau apabila ia mengulang sembahyang tadi dengan niat fardu, kata Syekh Zakaria dan Imam Ghazali dan Ibnu Iman dan Ahmad bin Hajar, ya. Kalau yang niatnya ada fardu tadi mengulang tadi sudah ditutupi dengan yang kedua kata fardu mengulang. Andai kata salat yang pertama tadi rusak tadi Pak, dengan salat yang kedua itu sudah jatuhnya. Tapi niatnya dalam salat itu fardu ada menyebutkan pasaknya itu fardu yang tarafnya ada, ya, berdasarkan fardu. Ini ya. Jika nawar misalnya al-farda apabila yang berniat dengan kedua itu akan fardu. Wahiyah misalnya wahiyah bi jam'in kasih afdalu minha fi jam'in qalil. Sembahyang berjamaah itu jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Kita dia itu banyak jamaah ya. Lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Ini andai kata dua masjid katakan, dan di mana masjid yang mana untuk makan pada hukum asalnya itu jamaah yang banyak lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Misalnya ya, jamaah yang banyak wahiyah jamaah di jam'i kasih dengan jamaah yang banyak afdalu minha afdal daripada jamaah dan di jam'in qalil pada jamaah yang sedikit. Lil khabari sahih karena berdasarkan hadis yang sahih wa ma kana aksaru bahwa ahabbu ila Allah. Ya, apa yang adalah lebih banyak maka itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang lebih banyak itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Illa ada kecualiannya. Jadi tidak mesti. Ya. Illa linahwi bid'ati imamihi. Ya. Ya. Kecuali bahwa adalah imamnya jamaah yang banyak itu kurang ahli iman. Maka kembali lagi jamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada yang banyak. Ini ya. Anna salata ma'a jam'il katsir afdal min kulli halin illa fi halati kauni imamin jam'il katsir la min antin. Wal murad biha allati la tuqdir. Bukan ya. Ya, bukan orang yang ketika orang yang salah etikanya kafir karena tidak menjadi langsung. Kalau menjadi seperti ayat al-fa'ilina dan mau karena jismun. Orang yang tidak yang mengatakan Allah Taala itu berjisim. Ini kan
sudah ya kegiatan macam kita menjadi ini sudah lain tingkatnya, sudah keluar dari Islam ya. Allah SWT sama dengan makhluk, kerjasama itu etikat kerjasama. Allah Subhanahu Wa Taala itu punya muka ya. Karena ayat Al-Quran berkata wa yaqta wa bika bil jalali wal ikram. Katakanlah Tuhan. Lalu yang menjadikan Tuhan, ia mengatakan Allah itu bermuka. Cuma mukanya tidak sama dengan muka kita. Tapi bermuka, kita harus bermuka. Walaupun kita antara kita dengan makhluk lain itu lain sama. Ya. Yang namanya bermuka itu berarti sama dengan makhluk, menyamakan lah. Dan Allah dengan makhluk itu namanya disebut syirik ya. Atau Allah itu duduk di atas aras, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah itu duduk di atas aras ya. Mengatakan bersilah atas aras. Cara duduk itu walaupun tidak sama duduk makhluk, tapi cara duduk itu berbeda tempat ya. Ya. Wajib kita menolak pendapat orang yang seperti itu ya. Allah itu tidak punya tempat, tidak bertempat ya. Kalau ada tempat berisim ya. Lalu bagaimana ayat tersebut? Nah, ini ada pendapatnya. Kalau yang ulama salaf mentafsirkan apa tadi? Wa yaqawwa juga menjalali wa ikram. Kata Tuhan mereka yang punya wajah, bukan wajah. Kalau orang ulama salaf salahkan kepada Allah, tidak berani menerjemahkan ayat itu kalau salah ya. Yadullahi fawqa aydihim, yadu itu kan tangan, diterjemahkan secara terjemahan mestinya ya kan. Yadu tangan Tuhan di atas tangan mereka, berarti Tuhan itu bertangan. Kalau orang ahli salah itu tidak berani menerjemahkan ayat itu tadi, takut salah menjadi etikatnya rusak. Kemudian ahli orang-orang alam, ulama mutakhir tetap menerjemahkan, mentafsirkan ayat itu yang wajib tadi itu bukan muka tapi zat. Ini tidak salah lagi. Dan katakanlah zat wajib dikatakan zat Tuhan engkau yang mempunyai kemuliaan. Zat memang Allah tidak mati ya. Menyatakan tidak binasa ya. Bapak kekal, bawahnya panah mustahil, dan Allah itu panah binasa. Karena yang binasa itu hamba kita ini makhluknya. Itu diterjemahkan dengan zat. Kemudian yang Allah tadi Allah menerjemahkan qudratullah, kekuasaan Allah di atas kepada kekuasaan mereka. Tidak lagi tidak tahu tapi berlawan ya. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan Tuhan Allah duduk di atas aras, tapi seluruh kekuasaannya meliputi sampai ke aras. Ini orang-orang salaf, ulama salaf langsung tidak menerjemahkan, salahkan dengan Allah terjemah. Takut salah. Cuma takut ya. Hai al-kasiru lah. Seperti yang banyak tuh, iman yang banyak tuh lah. Kan? Dalam ini dua pasif imamnya pasif. Nah, imamnya terpasif, imamnya banyak, imamnya pasif. Ada imam yang sedikit tapi imamnya warak, imamnya warak. Maka imam yang sedikit itu lebih hamba daripada imamnya banyak. Karena imamnya itu imamnya warak, imamnya warak aktif. Imamnya warak itu orang yang mendengar, yang menyenangkan, yang
yang harus itu dia tidak melakukan takut menjadi haram keluaran saja. Nah, yang harus dipeliharanya tidak dia tinggalkan kalau menjadi yang haram itu haram penting ya. Pasingnya juga impor Inggris ya, ini impor Inggris ya. Walau dihormati bal aqallu jama'atu, maka yang sedikit itu lebih hamba. Bal al-ibadu hamba, bahkan salat sendirian lebih hamba daripada mengikut imam yang fasik. Ya, kebenaran. Kada kalau Sayyiduna Tabaam di Sayyidina Az-Zakaria rahimahullah ta'ala ya, dalam imamnya satu pendapat dan imamnya fasik, maka lebih baik kita salat sendirian ya. Jadi ya, wa kadzalika kana la yaqtadu wujub fardil arkan. Demikian juga jika adalah imam itu dia tidak mengaktifkan wajib sebagian rukun salat. Ada salat yang dikatakannya tidak rukun, hanya sunat. Imam itu bahkan terbuat kita salat sendirian daripada imam yang mengatakan rukun di antara rukun salat itu bukan rukun, hanya sunat. Awisu wa atau syarat adalah salat wajib ada lihat walaupun dia tak membawanya. Nah, dengan dia li'annahu yang suku bila anak biasa wa muqtilun indana, karena sesungguhnya rukun itu apabila ditekadkan menjadi sunat itu membatalkan salat di sisi Imam Syafi'i. Baca-bacaan kan Fatihah itu kita baca, tapi bukan rukun. Fatihah hanya sunat. Kita ini menurut Imam Syafi'i batal. Lalu ada imam yang seperti itu, kita lebih baik salat sendirian daripada mengikut imam yang menyatakan misalnya Fatihah itu bukan rukun. Ya. Al-Qaul Qalil di masjidin mutayaqqinin. Nah, ilmu arti wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah